Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan kasih setia daripada Allah kita dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar kisah daripada pencerita bagaimana dia mengalami perjumpaan dan pengalamannya bersama dengan Allah. Kisahnya kira-kira demikian. Ada seseorang yang sedang tertidur dan dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia bertemu dengan sosok yaitu yang sering dia sembah dan puji, yaitu Yesus Kristus. Lalu ketika dia berjalan-jalan bersama dengan Yesus di tepi pantai, dia mengatakan, "Tuhan, kenapa hidupku begitu susah dan sulit? Mengapa hidupku begitu berat?" Dia katakan. Lalu Tuhan mengatakan kepada dia, "Lihatlah anakku, sekalipun hidupmu susah dan sulit, sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau." Yesus mengatakan demikian kepada dia. Lalu dia menoleh ke belakang. "Tuhan, kenapa ketika kita berjalan hanya ada 2 jejak kaki yang terlihat? Ketika engkau mengalami penderitaan dan kesusahan, jejak kaki itu menjadi 2, karena itu adalah jejak kakiku, sebab engkau kugendong." Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, pemuda itu pun terbangun dan dia merasakan kelegaan dalam hidupnya, sebab sebelum dia tertidur, dia begitu sangat sedih oleh karena banyaknya penderitaannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, terkadang ketika kita menjalani kehidupan kita, kita merasa seolah-olah hanya kita yang berjalan sendirian. Ketika penderitaan dan kesusahan datang menghampiri kita, kita seolah-olah merasa kita hanya menanggungnya sendirian. Tetapi Bapak, Ibu, perlu kita mengetahui bahkan dari pembacaan firman ini, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Ini merupakan pengakuan iman daripada Daud, bagaimana dia terus mengimani Allah, yang terus mengikuti jejak kaki Allahnya, yang dia percaya dan dia sembah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, siapa yang mengikuti jejak kaki Allah, berjalan beriringan dan juga berjalan terus mengikuti kehendak Allah, berjalan dalam jalan Allah, hidupnya akan disertai dan diberkati Tuhan. Dan sekali-kali ketika mengalami penderitaan, Allah akan mengambil peran itu lalu menggendong kita, mengatakan, "Datanglah kepadaku kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Demikianlah orang yang terus mengikuti jejak kaki Allah. Sama seperti yang dialami oleh Daud, nyawanya sedang dalam ancaman Saul yang akan dia ampuni. Di dalam kehidupannya, Saul begitu ingin membunuh Daud. Tetapi ketika Daud terus dalam langkah mengikuti kehendak Allah dalam kehidupannya, Daud menunjukkan pengampunan kepada Saul. Ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya, sebab dia percaya ketika dia menjadi pengikut Allah, dia akan hidup dalam kemurahan hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku kita dinamakan dan disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Maka jejak kaki Kristus, teladan Yesus Kristus, itulah yang harus senantiasa kita ikuti.
Teladan kita adalah Yesus Kristus. Sebagaimana Daud meneladani Allahnya, Allah Israel, Allah Bapa kita. Dan ketika Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita, mari sama-sama mengikuti jejak kaki Allah. Sebab ketika kita mengikuti teladan Allah, kita tidak akan goyah, kaki kita tidak akan tersandung, kita tidak akan mengalami kehidupan yang tidak kita inginkan, tetapi biarlah keinginan kita selalu mencintai dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, teruslah lanjutkan perjalananmu, mantapkan langkahmu berjalan bersama dengan Allah, sebab itu penderitaan dan segala kekhawatiranmu pun akan dimusnahkan oleh Allah. Biarlah kasih Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu. Teruslah hidup di dalam jejak kaki Yesus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami supaya mengikuti jejak-Mu Tuhan, yaitu hidup dalam teladan kasih, mengampuni, dan damai sejahtera. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini yang saat ini mungkin berbeban berat Tuhan. Engkau ringankan, Engkau berikan mereka jalan keluar Tuhan. Berikan pada mereka pertolongan-Mu Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan bangsa dan negara kami ini kami berdoa Engkau akan terus memberkati dan memberkati. Ya Allah Bapa kami berdoa buat para tenaga medis, pemerintah kami, bahkan situasi pandemi ini Tuhan Engkau tolong kami Bapa. Ya Allah Bapa kami, biarlah kami terus mengikuti jejak-Mu, sebab kami akan berjalan ke surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Shalom.